السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك ونستغفرك لما لا نعلم. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang jamaah Isya yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat berRamadan, yang mana malam ini kita sudah masuk pada malam ketiga. Artinya 2 hari Ramadan kita pada tahun ini berlalu dengan segala kebaikan dan kekhilafan yang kita lakukan pada 2 hari ini. Kita menyadari banyak yang belum sempurna, dan juga kita mengakui masih banyak kelalaian yang ikut berlalu dengan berlalunya 2 hari pada Ramadan ini. Maka tentu kita terus berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatan untuk kita bisa tuntaskan Ramadan ini dengan semangat keimanan, memaksimalkan ibadah, meminimalisir kesalahan, kekhilafan, kelalaian. Karena kita mesti mengakui bahwa nikmat berRamadan adalah nikmat yang mahal. Nilainya mahal. Ketika pun kita punya uang yang banyak, belum tentu kita bisa membeli nikmat Ramadan dengan kesehatan, dengan kesempatan, serta dengan semangat hidayah dan nikmatul iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika ada yang ingin memberikan kita uang dalam jumlah yang besar dengan menukar kesehatan kita menjadi sakit, lalu kita terbaring di ruang ICU di rumah sakit, maka tentu nominal uang yang banyak itu tidak akan bisa bernilai apa-apa lagi ketimbang ketika kita membandingkan dengan kesehatan kita untuk bisa berRamadan pada tahun ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan kemuliaan terhadap dua orang bersaudara dari sahabat Nabi. Yang satu meninggal dunia karena syahid di jalan Allah berperang, dan yang satunya lagi meninggal setahun setelah saudaranya meninggal dan mendapati lagi Ramadan, dan dia diberikan kesempatan untuk masuk surga lebih dahulu daripada saudaranya yang meninggal dunia di medan pertempuran. Itulah harga Ramadan. Itulah nilai dari Ramadan yang mungkin sebahagian dari kita belum mampu merasakan betapa bernilainya kesempatan ini. Seorang ulama mengatakan, kalau sekiranya orang-orang yang ada di liang lahat diberi kesempatan untuk berangan-angan, tamannau, berangan-angan, maka kata ulama ini, mereka pasti akan berharap untuk bisa hidup di Ramadan meskipun 1 detik. Maka sekali lagi kita mesti memanfaatkan nikmat ini, nikmat yang mahal ini, untuk tidak melewatkan sedikit pun dari waktu dan kesempatan yang diberikan Allah ini, kecuali kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan amal saleh yang akan menjadi pertanggungjawaban kelak bagi kita semua di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekira 2 Jumat yang lalu kita di tempat ini mentadaburi tentang persiapan apa yang mesti dilakukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan usia kepada kita semua. Salah satu yang kita tadaburi pada kesempatan yang lalu itu adalah membangun komitmen kepada Allah untuk bisa mengoptimalkan ibadah, memaksimalkan ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Tetapi tentu optimalisasi ibadah ini mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Sebab tidak semua kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ibadah itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang dinilai sia-sia. Ada ibadah yang ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan yang dijadikan Allah sebagai haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka semangat kita di dalam membangun komitmen kepada Allah untuk optimalisasi ibadah dan ketaatan kita, salah satu yang harus dilakukan, terlebih kita masih berada di awal-awal Ramadan, adalah tajdidun niyah, pembaharuan niat. Di dalam menjalankan ibadah-ibadah itu, perbaharui niat. Di dalam menjalankan ketaatan, perbaiki dan perbaharui niat. Karena niat ini adalah inti dari semua amalan. Amalan kita dinilai oleh Allah intinya berdasarkan apa yang mengawali niat itu, apa yang mengawali amalan itu. Maka itu Nabi SAW menyampaikan bahwa amalan kita itu diukur dari niatnya. Innamal a'malu binniyat.
Maka ketika kita masuk Ramadan, yang kita pahami bahwa salah satu rukun terpenting dari ibadah puasa itu sendiri adalah an-niyah, niat. Meskipun ada perselisihan di kalangan ulama tentang melafalkan niat dengan lisan. Akan tetapi ulama bersepakat bahwa niat ini adalah inbi'athul qalb, lintasan hati, amalan hati, yang meskipun tidak dilafalkan, tetapi Allah memahami bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan niat. Sehingga orang yang tidak melakukan atau yang melakukan apa-apa tanpa niat apa-apa, maka boleh jadi amalan itu tidak akan dinilai sebagai sesuatu. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Kita semua dimotivasi untuk bisa mendapatkan pahala Ramadan, dimotivasi untuk bisa mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Tetapi tentu kita tidak boleh lupa bahwa syarat dari pahala yang berlipat ganda itu titik tolaknya ada pada keikhlasan niat kita di dalam melakukan amalan itu. Sehingga tentu amalan yang dilakukan berulang-ulang bahkan, tetapi tidak diawali dengan niat yang baik, maka amalan itu tidak akan dinilai sebagai sesuatu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita teringat apa yang pernah kita sampaikan di tempat ini pada pengajian-pengajian yang lalu. Bagaimana seseorang yang bernama As-Sayyad, yang bersedih dengan amalannya, padahal amalan yang dia lakukan itu berdasarkan kecintaannya terhadap amalan itu. Suatu waktu As-Sayyad jatuh terpuruk ekonominya, profesinya sebagai nelayan. Hingga suatu waktu dia datang kepada salah seorang syekh, ulama, alim, lalu menyampaikan kondisinya, menyampaikan keadaannya, dan minta didoakan supaya ekonominya berangsur membaik. Lalu syekh ini mendoakan As-Sayyad ini agar mendapatkan kebaikan. Maka kembalilah As-Sayyad ini dengan profesi semulanya sebagai seorang nelayan. Ketika menangkap ikan, dia mendapatkan ikan yang cukup besar. Yang ada di bayangannya, ikan ini dijual dan hasilnya bisa menafkahi dirinya dan keluarga. Maka dijuallah di pasar ikan ini dengan beberapa dirham. Lalu hasil jualan itu dibelikan 2 potong roti untuk diberikan kepada anak dan istrinya yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi bersama keluarga. Tetapi di tengah jalan As-Sayyad ini bertemu dengan seorang ibu-ibu dan anak kecil yang kelaparan dan sedang menangis. Maka terdorong hatinya untuk memberikan 2 potong roti, 1 potong kepada ibunya, 1 potong kepada anaknya. Maka 2 orang ini memakan roti itu dengan lahap, dengan senyuman, dan mengucapkan doa serta terima kasih kepada As-Sayyad. Tapi di kepala As-Sayyad tentu sedang berputar lagi pikiran, apa yang saya bawa kepada keluarga saya. Maka dia tidak berhenti di situ, kemudian tetap berpikir, berharap ada peluang-peluang lagi yang bisa dia dapatkan di pasar, dan dia mengarah ke pasar kembali. Di tengah pasar ada seseorang yang sedang mencari-cari orang yang namanya As-Sayyad. Maka orang-orang yang ditanya itu menunjuk kepada dia yang sedang mengarah ke pasar. Bertemulah orang ini. Lalu dia sampaikan bahwa saya pernah berutang dengan ayahmu.
Ada yang mengatakan dalam athar itu 30.000 dirham, jumlah yang fantastis. Dan saya sudah lama mencari mana ahli warisnya untuk saya bayar utang saya. Maka seketika As-Sayyad ini menjadi orang yang kaya raya tanpa bekerja dengan keras, hasil dari bayaran utang yang diberikan oleh orang tadi. Dengan jumlah yang fantastis itu, tidak lantas kemudian membuat As-Sayyad ini lupa diri. Dia menafkahi keluarganya, lalu dia gemar dengan sedekah. Semakin bersedekah, semakin bertambah hartanya. Dan dikenallah As-Sayyad ini sebagai seorang yang dermawan. Setiap kali bersedekah, jumlahnya tidak pernah sedikit. Puluhan ribu dirham setiap kali bersedekah. Namun suatu waktu dikisahkan oleh ulama ini, As-Sayyad ini dibuat bermimpi, seolah-olah dia sedang berada di dalam penghakiman Allah di hari hisab, hari diperhitungkan semua amalannya. Lalu tiba giliran As-Sayyad ingin ditimbang amalannya. Ketika amalannya ditimbang dengan timbangan kebaikan dan keburukan yang berada dari dua mata, qadarullah, timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Sontak As-Sayyad kaget dan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana semua amalan saya ini? Kenapa yang berat adalah keburukan saya? Mana semua sedekah saya yang saya lakukan dalam jumlah yang banyak, yang besar? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dalam mimpinya untuk memasukkan sedekah-sedekahnya As-Sayyad ke dalam timbangan kebaikannya. Tetapi timbangan kebaikan ini tidak bergerak sama sekali. Rasa sedih, kecewa, sambil bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa dengan saya? Kenapa semua kebaikan saya tidak ada nilainya di dalam timbangan ini? Tetap saja yang buruk itu menjadi yang paling berat dalam timbangan dia. Sedangkan saya punya amalan banyak, saya melakukannya dengan penuh kecintaan terhadap amalan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu melakukan sedekah dengan cinta itu, tetapi kamu lupa satu hal. Aina Allah? Di mana Allah kamu letakkan dalam amalan-amalan itu? Di mana Allah kamu letakkan dalam setiap kebaikan yang kamu lakukan? Kamu lakukan itu karena hobi, kamu lakukan itu karena cintamu kepada kebaikan, tetapi tidak pernah melintaskan Allah dalam semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Tidak pernah terlintas di hatinya bahwa saya lakukan ini karena Allah. Maka As-Sayyad putus asa. Lalu Allah SWT katakan, masih ada dua kebaikanmu yang belum masuk dalam timbangan ini. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu pernah memberikan 2 potong roti kepada seorang ibu dan anak kecil. Kata As-Sayyad, ya Allah, puluhan ribu dirham setiap kali sedekah dibanding 2 potong roti tidak ada harganya. Lalu Allah perintahkan amalan ini untuk dimasukkan dalam timbangan. Dimasukkanlah dan timbangan ini bergerak menjadi berimbang antara kebaikan dan keburukan. Tetapi belum cukup untuk bisa menyelamatkan. Kata Allah, masih ada satu lagi. Yang satu ini adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati orang. Dengan kamu memberikan 2 potong roti ini, 2 orang ini menjadi bahagia, menjadi gembira, dan dari konsep keimanan memasukkan kegembiraan dalam hati orang itu sebuah kebaikan. Maka ketika ini dimasukkan dalam timbangan kebaikannya, maka kebaikan menjadi lebih berat. Kita ingin garis bawahi bahwa melintaskan keinginan dalam semua amalan untuk mendapatkan ridha Allah itu menjadi
mutlak harus dilakukan ketika kita ingin beramal dan amalan itu diterima. Jangan sampai kita berpuasa ini karena hanya ikut-ikutan tren. Orang semua berpuasa, saya juga ikut berpuasa. Ketika kita diajak bersedekah, jangan sampai kita bersedekah ini karena sekedar hobi atau sekedar ada yang mengajak, lalu tidak pernah melintaskan niatan bahwa saya lakukan ini karena mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Pada akhirnya jangan sampai semua amalan-amalan kita hanya karena tidak pernah melintaskan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah menjadikan amalan-amalan itu sia-sia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka itu seorang ulama mengatakan, amalan itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala besar atau kecilnya. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Ada amalan kecil tetapi di mata Allah menjadi besar karena niatnya. Karena niatnya. Ada amalan besar tapi menjadi kecil di hadapan Allah karena niatnya. Dan ini berlaku secara mutlak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Bahwa amalan-amalan yang didasari dengan niat mengharap ridha Allah Jalla Jalaluh ini akan menjadi syarat utama diterimanya amalan itu. Sebab ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena dosanya, bukan karena dia melakukan zina, bukan karena dia melakukan penipuan, bukan karena pergaulan bebas, bukan karena berdusta, bukan karena menipu orang lain, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan di dalam hadis dikatakan menjadi orang yang pertama diseret ke dalam neraka padahal dia melakukan amalan-amalan besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW menyampaikan ada 3 model orang yang menjadi orang pertama diseret masuk ke dalam neraka. Yang pertama ahli Al-Quran, yang kedua mujahid, yang ketiga orang dermawan. Ada apa dengan mereka? Ketika mereka masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan argumentasi yang indah di hadapan Allah. Yang pertama dikatakan oleh ahli Al-Quran, ya Allah, saya siang malam baca Al-Quran, saya hafalkan Al-Quran, bahkan saya ajarkan Al-Quran ini kepada orang lain untuk mendapatkan ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, berdusta kamu. Kamu baca Al-Quran agar orang memuji kamu sebagai ahli Al-Quran. Maka Allah perintahkan orang ini untuk diseret masuk ke dalam neraka. Yang kedua datang dengan pahala jihad. Dalam sebuah hadis yang sahih, pahala jihad. Lalu dia mencoba untuk menyampaikan siapa dirinya. Ya Allah, saya datang dengan pahala jihad. Saya berjihad untuk menegakkan agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, berdusta kamu. Kamu berjihad karena ingin dianggap sebagai pahlawan, ingin dianggap sebagai orang hebat, maka diseret masuk ke dalam neraka. Begitu pula orang ketiga di dalam hadis ini, yang menyampaikan dirinya sebagai orang dermawan, bersedekah karena Allah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu berdusta, kamu bersedekah supaya ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang murah hati, baik hati, sehingga kamu bersedekah. Maka orang ketiga ini diseret masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Niat menentukan kebaikan dan keburukan kita nanti di hari kemudian. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu karena dunia, Allah akan tunaikan apa yang dia inginkan. Ada orang yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji, Allah berikan pujian dari orang lain untuk dia.
Allah tunaikan keinginan dia. Tetapi Allah tidak akan mencatat itu sebagai sesuatu yang bernilai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Hud, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang di dalam melakukan amalan yuridul hayata ad-dunya, dia menginginkan kehidupan dunia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat popularitas, ingin dapat sesuatu yang sifatnya duniawi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan tunaikan keinginan dia. Kita akan berikan, kata Allah, pujian itu, sanjungan itu yang dia inginkan, yang dia harapkan itu, dan bahkan tidak dikurangi sedikit pun keinginan dia dari kehidupan dunia. Allah tunaikan seutuhnya. Tetapi apa yang disampaikan Allah dalam ayat berikutnya? Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi tunggu, orang-orang itu yang diberikan secara maksimal apa yang dia inginkan di dunia karena amal saleh yang dia lakukan, karena keinginan-keinginan dunia yang dia harapkan, tetapi mereka itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka nanti di akhirat. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terputus semua amalan-amalan kebaikan untuk dia dapatkan di akhirat, dan itulah seburuk-buruk amalan yang nanti dia akan dapatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu perbaiki niat. Mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Kita melakukan ibadah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tren, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi memurnikan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan ada yang lebih mengerikan. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang berjihad mengharapkan dua hal, mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan pujian dari manusia?" Dia tetap menomorsatukan Allah, tetapi dia juga berharap pujian dari manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La syai'a lahu, tidak ada apa-apa baginya. Diulangi lagi pertanyaan kedua kalinya, "Ya Rasulullah, orang ini berjihad ini." Sahabat ini ingin menekankan, ini jihad ya Rasulullah. Dia mengharapkan pahala dari Allah, dia mengharapkan pujian manusia. Dua kali Nabi mengatakan tidak dapat apa-apa. Sampai ketiga kalinya Nabi pun mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Dan orang yang ingin mendapat sesuatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan amalan khalisan ibtigha'a wajhillah, dia lakukan karena keikhlasan murni, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. Ini yang kita bilang mengerikan. Sebab kita memastikan sulit untuk menjadi orang ikhlas. Berpuasa ikhlas, bersedekah ikhlas, qiyamul lail ikhlas, baca Al-Quran ikhlas, tanpa memasukkan sedikit pun kepentingan kecuali karena Allah, berat. Jangankan bagi yang melakukan, syaitan pun mengakui bahwa orang yang sudah mampu ikhlas berat untuk digelincirkan ke jalan-jalan kesesatan. Syaitan mengakui bahwa yang susah dia goda adalah orang ikhlas. Yang susah dia palingkan dari jalan kebenaran adalah orang-orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, gampang dikelabui oleh syaitan, gampang dipalingkan, dikasih iming-iming sesuai dengan apa yang memang menjadi karakter dia, maka tergoyangkan dia dari jalan-jalan kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ada dua hal yang harus kita jaga agar kita bisa ikhlas. Yang pertama, biasakan untuk memiliki amalan-amalan rahasia, kebaikan-kebaikan rahasia yang tidak satupun orang tahu.
Kalau dosa rahasia, rasa-rasanya kita punya banyak. Kalau dosa yang tidak ditahu oleh orang, rasa-rasanya terlalu banyak yang kita sembunyikan di hadapan Allah, yang tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Kalau dosa banyak, tapi kalau amalan seringkali kita ingin dilihat orang. Inilah mengapa kita susah untuk dapat keikhlasan. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama ternama dari kalangan tabi'in, yang mana beliau bukan hanya seorang ulama tapi seorang mujahid yang terjun langsung di medan pertempuran. Suatu waktu terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Lalu sebelum berperang itu diadakan duel. Ini tradisi peperangan di zaman dahulu. Berduel antara lawan yang satu dengan yang lain. Maka diutuslah dari kalangan Romawi orang yang terhebat dan terkuat di kalangan mereka. Lalu dia katakan, siapa yang ingin melawan? Tidak ada satupun yang maju, karena umat Islam tahu ini orang yang paling hebat di Romawi. Maka ada salah seorang yang maju dengan menutup wajahnya dengan surban, lalu memakai pelindung kepala. Dia maju ke depan dan melawan orang hebat ini sampai dia berhasil membunuh orang ini. Maju lagi orang yang kedua, dia bunuh yang kedua. Maju lagi orang ketiga, dia bunuh yang ketiga. Sampai umat Islam sendiri bertanya-tanya, siapa orang ini? Ketika dia sudah berbalik, dia melihat bahwa umat Islam ini sudah mulai bertanya-tanya, siapa orang ini? Maka dia berlari dengan cepat masuk ke dalam barisan umat Islam, menghadapi kejaran umat Islam yang ingin membuka wajahnya. Siapa orang ini? Sampai ada orang yang bernama Abu Umar, yang sahabat dengan Abdullah ibn Mubarak ini, berhasil menarik surban itu, lalu memastikan, oh ternyata ini adalah sahabatku Abdullah ibn Mubarak. Tapi apa yang dikatakan Ibn Mubarak? Dia katakan, demi Allah, ini keburukan yang saya baru dapatkan dari teman saya ini. Ternyata kamu juga ikut dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Dia tutup kembali wajahnya, lalu dia katakan, saya tidak mau hati saya ini gampang terombang-ambing dengan pujian orang. Maka tolong bantu saya untuk memastikan apa yang saya lakukan ini tidak diketahui oleh orang. Kalau kita kan biasanya sebaliknya. Tidak enak rasanya kalau amal soleh tidak ditahu sama orang. Inilah mengapa hikmah ibadah-ibadah sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Sebab kita ingin memastikan dan menjaga hati kita yang gampang terombang-ambing ini agar tidak mudah luluh ketika dipuji, disanjung oleh orang dengan kesolehan yang kita tunjukkan. Maka ketika kita ingin belajar untuk ikhlas, belajarlah untuk melakukan atau memiliki amalan-amalan andalan yang dirahasiakan, bahkan dirahasiakan terhadap anak istri sekalipun. Karena kita ingin memastikan bahwa hati kita ini betul-betul murni melakukan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir dalam kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Doa agar terhindar dari amalan-amalan yang dilakukan tidak dengan keikhlasan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar agar terhindar dari dosa kesyirikan kecil atau syirik besar. Syirik kecil ini adalah syirik yang didapati dengan riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung padamu dari kesyirikan yang saya lakukan sedang saya tahu, dan saya meminta ampunan kepadamu
dari dosa kesyirikan yang saya lakukan dan saya tidak tahu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang seharusnya selalu hadir dalam doa-doa harian kita. Begitu juga doa yang pernah diajarkan oleh Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Kata Umar bin Khattab mengajarkan doa ini, ya Allah, jadikan amalanku seluruhnya adalah amalan yang saleh, dan jadikan semua yang saleh itu murni mengharapkan ridhamu ya Allah, dan jangan kamu menjadikan amalan-amalan itu punya keterkaitan sedikit pun dengan orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mari kita saling menasihatkan pada kebaikan, khususnya pada tajdidun niyah, pembaharuan niat. Mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, kita ingin memastikan bahwa Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, dengan persentasi diterimanya amalan mudah-mudahan lebih tinggi daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka tentu keikhlasan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam memastikan amalan-amalan saleh yang kita bangun komitmen ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul diterima di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.